Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mama, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bab 6 sejarah perkembangan Islam di Nusantara dengan tema kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Marilah kita simak baik-baik apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Pada pelajaran hari ini, kompetensi dasar yang hendak dicapai adalah memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kemudian menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini diharapkan peserta didik mampu untuk menjelaskan alur perjalanan dakwah di Nusantara dengan benar. Kemudian kalian juga dapat menunjukkan cara-cara dakwah di Nusantara dengan benar, menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan benar, dan yang terakhir, kalian dapat mengambil hikmah kehadiran Islam di Nusantara dengan benar. Secara garis besar, di dalam materi ini yang menjelaskan sejarah perkembangan Islam di Nusantara, kita akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang bagaimana masuknya Islam di Nusantara, teori-teori yang menyatakan masuknya Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, bagaimana cara-cara dakwah di Nusantara, cara-cara masuknya ya, melalui berbagai macam cara, apa saja nanti itu yang akan dipelajari. Dan yang ketiga, kita juga akan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Nusantara. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang hikmah hadirnya Islam di Nusantara. Baik, kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu bagaimana masuknya Islam di Nusantara atau teori-teori yang menyatakan tentang masuknya Islam di Nusantara. Ada 4 secara garis besar. Di sini kita akan bahas yang pertama tentang teori Mekah. Ada juga teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Ini yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini. Selanjutnya kita coba memasuki satu persatu dari masing-masing teori ini. Teori Mekah. Mekah itu berada di daerah Timur Tengah. Menurut teori ini, proses masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara umumnya adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriyah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Teori Gujarat atau dari India mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, ke Nusantara, berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab,
Menurut teori ini, orang-orang Arab yang bermadhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia atau ke Nusantara bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Indonesia atau ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Berikutnya teori Persia atau dari Iran sekarang. Teori Persia menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang disebut dengan Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang keempat adalah teori Cina. Teori Cina ini jarang disebutkan. Namun menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi pada masa dinasti Tang di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan. Telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Cina ini bahwa Raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, yang sekarang termasuk wilayah Vietnam. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Pelabuhan penting seperti di Gresik, misalnya, menurut catatan-catatan Cina, diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina. Kesimpulannya, berdasarkan teori tersebut, keempat teori tersebut, teori Mekah atau Arab, Gujarat, Persia, dan teori Cina, dapat kita simpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia atau ke wilayah Nusantara dengan jalan damai pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, awal-awal Islam, 1 Hijriah, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, dan mengalami perkembangan pada abad ke-13. Sebagai pemegang peranan dalam penyebaran Islam, yakni adalah bangsa Arab, bangsa Persia, Gujarat, India, dan bangsa Cina. Sebelum kita melanjutkan ke bagian cara-cara dakwah, cara-cara masuknya Islam di Nusantara, kita juga ingin mengetahui para penyebar agama Islam di Nusantara. Pada zaman dulu dikenal dengan istilah wali 9 atau istilah dalam bahasa Jawa wali songo. Yang pertama ini adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan sebutan Syekh Maghribi. Beliau diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di daerah Gresik. Dan yang kedua adalah Sunan Ampel atau dikenal dengan sebutan dengan nama aslinya yaitu Raden Rahmat yang berkedudukan di Ampel Denta, yaitu daerah Surabaya. Ketiga adalah Sunan Bonang atau dikenal dengan sebutan Raden Maulana Makdum Ibrahim, merupakan putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau tinggal di daerah Bonang dekat Tuban.
Dan yang keempat adalah Sunan Giri atau dikenal dengan sebutan Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Yang kelima adalah Sunan Derajat atau dikenal dengan sebutan Syarifuddin nama aslinya. Juga merupakan putra dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, daerah Surabaya. Yang keenam Sunan Gunung Jati, nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah atau dikenal juga sebagai Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati atau Cirebon, Jawa Barat. Ketujuh, Sunan Kudus atau dikenal dengan nama aslinya Ja'far Shodiq. Beliau adalah putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Cipan, Panolan. Beliau berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah. Dan yang kedelapan Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Masyahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban, yang berkedudukan di Kadilangu, dekat Demak. Dan yang terakhir, kesembilan, Sunan Muria, atau dikenal dengan sebutan nama aslinya Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Beliau menetap di Gunung Muria, dekat Kudus. Selanjutnya kita akan mempelajari cara-cara dakwah di Nusantara. Bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara? Antara lain, yang pertama melalui jalur perdagangan, kedua melalui jalur perkawinan, dan yang ketiga melalui jalur pendidikan, keempat jalur kesenian, dan yang kelima melalui hubungan sosial. Nah, mari kita coba pelajari satu persatu dari jalur proses masuknya Islam di Nusantara ini. Jalur perdagangan merupakan proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan ini dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16, di mana pedagang-pedagang Muslim tersebut berasal dari Arab, Mekah, Persia, dan India atau Gujarat tadi yang kita pelajari. Banyak pedagang Muslim yang singgah dan bertempat tinggal di wilayah Nusantara di Indonesia khususnya. Sebagian ada yang tinggal sementara, ada yang pula menetap di Indonesia. Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan Muslim. Dan yang kedua, jalur perkawinan. Nah, sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi setempat, nama putri-putri bangsawan atau putri-putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah maka banyak keluarga bangsawan atau keluarga raja yang masuk Islam. Yang ketiga, jalur pendidikan, yaitu para mubalik, para dai atau dikenal para wali tadi mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang lebih dikenal dengan pondok-pondok pesantren, khususnya di daerah Jawa. Dari berbagai macam wilayah di Nusantara, lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Nusantara atau di Indonesia. Pertama, lembaga pendidikan atau pesantren yang didirikan adalah Ampel Denta, yaitu yang didirikan oleh Sunan Ampel di
di Surabaya. Yang keempat, hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan agama Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat karena hubungannya baik, bermasyarakat, membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial, maka dengan demikian ajaran Islam semakin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Dan yang kelima, melalui jalur kesenian. Itu sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dapat dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, itu menggunakan wayang kulit, gamelan, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Tentu sangat banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Nusantara. Tapi kita coba bahas ada 9 kerajaan-kerajaan besar yang berdiri di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Goa Talo, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia, yang berada di pesisir timur Laut Aceh, di Kabupaten Lok Sumawe atau Aceh Utara sekarang. Akhirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia ini diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagaimana diketahui, proses dakwah Islam di daerah-daerah pantai terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai, yakni Sultan Malikul Saleh, meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah, yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah pada kerajaan ini sekaligus mendirikan kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muqayyad Shah. Itu pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Letak dasar kebesaran kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar. Pada masa Sultan Iskandar Muda disusun suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya, yaitu Sultan Iskandar Tsani. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa. Wilayah Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478 Masehi. Beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Wilayah kekuasaan Demak cukup luas, meliputi daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa, sedangkan daerah pengaruhnya sampai ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku.
Pada tahun 1518 Masehi, Raden Fatah digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kertasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama kesultanan ini adalah Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Jaka Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Kedudukannya yang disahkan oleh Sunan Giri segera mendapat pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demak kemudian hanya menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Arya Pangiri, putra Sunan Prawoto. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 Masehi dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga Sayyidin Panatagama. Artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah di daerah sekitar Kuin Utara atau Banjarmasin sekarang. Namun setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansah atau Raden Samudra sebagai sultan pertama. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Marabahan, Banualimo, serta daerah hulu Sungai Barito. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar semakin luas hingga ke Tanah Bumbu, Pulau Laut, Pasir, Berau, Kutai, Kota Waringin, Landak, Sukadang, dan Sambas. Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Tambolo, Lakjung, Parang-Parang, Data, Anganging, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Kemudian semua komunitas bergabung dan sepakat membentuk kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat banyak kerajaan bercorak Hindu, tetapi yang terkenal adalah Goa Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Pada tahun 1605, Sultan Alauddin dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Ribandang dan Sulgeman dari Minangkabau. Maka sejak itu kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Islamnya Raja Goa segera diikuti oleh rakyatnya. Kerajaan Goa dan Talo akhirnya dapat menguasai kerajaan-kerajaan lainnya. Dua kerajaan itu lazim disebut dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Selain kerajaan Ternate di Maluku, juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain yaitu Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa. Penguasa Ternate yang menentang Portugis adalah Sultan Khairun
yang memerintah pada tahun 1550 Masehi sampai 1570 Masehi. Ia secara tegas menolak kehadiran para misionaris Portugis di Ternate. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Syahadati atau alias Muhammad Naqol yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Baru pada raja yang ke-9 yaitu Sirililiati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar kerajaan lainnya, ia mendapat gelar Sultan Jamaluddin. Putra sulungnya juga masuk Islam karena dakwah Syekh Mansur. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi. Terakhir kita akan mengambil hikmah tentang pelajaran sejarah Islam di Nusantara ini. Pertama kita ambil manfaat dari mempelajari sejarah Islam di Nusantara, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran diri dalam hal persatuan. Yang kedua mengetahui asal muasal dan alasan adanya benda-benda dan tempat bersejarah yang ada di Nusantara. Yang ketiga dapat membandingkan Islam pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Dan yang keempat, mengetahui masuknya peradaban Islam ke Indonesia dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia dulu dan sekarang. Adapun secara umum, hikmah hadirnya Islam di Nusantara antara lain, yang pertama mengajarkan keimanan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mencegah pertentangan dan permusuhan karena Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga menciptakan hidup damai dan tenang. Serta yang keempat mempererat ukhuwah atau persaudaraan sebagai makhluk sosial. Inilah hikmah adanya agama Islam di Nusantara, sehingga agama Islam menjadi agama yang mayoritas pemeluknya paling banyak bahkan di dunia. Ini saja mungkin yang dapat kita pelajari pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.